Seorang kepala desa tiba-tiba berubah menjadi ular piton raksasa di depan balai desa. Disaksikan langsung oleh warga dan aparat kepolisian. Suara jeritan dan tangisan memenuhi udara malam itu. Apa dosa besar yang ia lakukan hingga Allah menampakkan azab sedahsyat ini? Simak kisah tragis yang mengguncang hati dan membuka mata banyak orang. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, yang dikelilingi sawah hijau dan udara sejuk dari kaki gunung, hiduplah seorang kepala desa bernama Pak Darmaji. Ia dikenal luas sebagai sosok yang ramah, cerdas, dan berwibawa. Saat pertama kali terpilih menjadi kepala desa, seluruh warga bersorak bahagia. Banyak yang percaya, di tangan Pak Darmaji, desa mereka akan menjadi makmur dan damai. Hari-hari awal kepemimpinannya benar-benar membahagiakan. Ia turun langsung ke ladang, berbincang dengan petani, membantu warga memperbaiki jembatan rusak, dan selalu hadir dalam setiap kegiatan keagamaan. Suaranya lantang, senyumnya meneduhkan. Ia bahkan sering membacakan doa bersama anak-anak yatim di masjid desa. Warga menjulukinya Kades Malaikat, karena tutur katanya lembut dan tindakannya selalu membawa manfaat. Ia sering berkata di depan jamaah, "Kekuasaan itu amanah. Kalau digunakan untuk menindas, maka yang datang bukan berkat, melainkan murka." Tapi, seperti pepatah Jawa, naliko wong wis ngrasake madu kekuasaan, sok gampang lali marang rasa asin garam kesederhanaan. Ketika seseorang sudah mencicipi manisnya kekuasaan, ia mudah lupa pada pahit getirnya kesederhanaan. Masa demi masa berlalu. Kepemimpinannya yang gemilang membuatnya terpilih kembali untuk periode kedua. Namun perlahan, sinar kebaikan dalam dirinya mulai meredup. Ia mulai jarang terlihat di masjid, lebih sering menghadiri acara pesta, proyek, dan rapat dengan pejabat kabupaten. Kehidupannya berubah drastis. Rumahnya dibangun megah, pagarnya tinggi menjulang, mobil mewah terparkir di halaman. Di ruang tamu, terpajang foto dirinya berseragam lengkap, tersenyum bangga bersama para pejabat tinggi. Istrinya, Bu Ratna, yang dikenal lembut dan sederhana, mulai merasakan keganjilan. Ia sering menatap suaminya dengan mata basah, merasa orang yang dulu ia cintai telah berubah menjadi sosok asing. Suatu malam, Ratna berkata lirih, "Mas, dulu kamu bilang mau memimpin dengan hati, bukan dengan harta. Kenapa sekarang kamu seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat?" Pak Darmaji menatap istrinya tajam, lalu menjawab dengan nada tinggi, "Ratna, kamu nggak tahu apa-apa soal tanggung jawab. Kalau aku nggak kuat, kalau aku nggak punya uang, jabatan ini bisa direbut orang lain. Semua yang aku lakukan demi kebaikan desa." Ratna terdiam, hatinya perih. Ia tahu suaminya tidak lagi memimpin dengan hati, tapi dengan ambisi. Di balai desa, perubahan itu juga terasa. Pak Darmaji mulai jarang turun langsung ke lapangan. Ia lebih sering memberi perintah dari ruangannya yang ber-AC. Laporan dana pembangunan mulai tak transparan. Ada bantuan sosial yang tak sampai ke warga miskin. Beberapa warga memberanikan diri mengadu kepada seorang ustaz sepuh bernama Kiai Hasan, tokoh agama yang dihormati di desa itu. Kiai Hasan dikenal bijak, tutur katanya lembut, tapi penuh wibawa. Suatu sore, Kiai Hasan datang ke rumah kepala desa. Ia membawa tasbih di tangannya dan menatap Darmaji dengan pandangan teduh. "Darmaji, anakku, aku sudah tua. Tapi ada satu hal yang ingin aku titipkan padamu," katanya pelan. "Jagalah amanah. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa kepada Allah." Pak Darmaji tertawa kecil. "Kiai, jangan khawatir. Saya ini hanya manusia biasa. Kadang salah, tapi saya masih ingat Tuhan." Kiai Hasan mengangguk, tapi matanya seolah melihat jauh ke dalam hati Darmaji. Tanda orang mulai lupa pada Allah bukan ketika dia berhenti berdoa, tapi ketika doanya hanya untuk dirinya sendiri.
Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Tapi bukannya tersentuh, hati Darmaji justru merasa tersinggung. Ia merasa dinasihati seolah dirinya bersalah. Sejak hari itu, ia mulai menjaga jarak dari Kiai Hasan. Bulan berganti bulan. Kabar tentang proyek fiktif mulai terdengar. Dana bantuan jalan desa tak jelas arah, tapi di rumah kepala desa muncul motor baru, perhiasan mahal untuk istrinya, dan pesta ulang tahun cucunya yang mewah. Warga berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani menegur. Siapa berani lawan Kades? Kata mereka pelan. Namun, ada hal aneh yang mulai terjadi. Setiap malam Jumat, Pak Darmaji sering keluar rumah menjelang tengah malam. Ia membawa karung hitam, wajahnya tegang, dan kembali menjelang subuh dengan pakaian penuh lumpur. Istrinya yang menunggu di rumah hanya bisa menatap dari balik tirai, takut bertanya. Suatu kali, Ratna memberanikan diri bertanya, "Mas, kemana setiap malam?" "Aku takut. Aku sering dengar suara mendesis di belakang rumah." Tapi suaminya hanya menjawab singkat, "Urus saja dapurmu. Jangan ikut campur urusan laki-laki." Sejak itu, suasana rumah mereka semakin dingin. Doa-doa Ratna menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa. Dalam sujudnya, ia sering menangis, berdoa agar suaminya kembali seperti dulu, sederhana, jujur, dan takut kepada Allah. Namun, semakin hari, tanda-tanda keanehan semakin banyak. Seekor ular kecil sering muncul di halaman rumah, menatap tajam ke arah pintu ruang kerja Pak Kades. Ketika disingkirkan, ular itu menghilang begitu saja. Beberapa warga mengaku melihat Pak Darmaji berbicara sendiri di tepi sungai, di bawah pohon besar, dengan suara pelan seperti sedang mengucap mantra. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan ular besar melingkari tubuhnya ketika ia sedang memberi sambutan di acara desa malam hari. Tapi semua itu dianggap rumor. Tidak ada yang berani menyebarkan lebih jauh. Kiai Hasan, yang mendengar kabar itu, semakin gelisah. Ia datang lagi, kali ini dengan wajah sedih. "Darmaji, aku tahu kamu sibuk. Tapi dosa yang disembunyikan takkan hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk menampakkan diri." Pak Darmaji berdiri, menepuk pundak Kiai Hasan, lalu berkata dingin, "Kiai, berhentilah mencampuri urusan saya. Dunia ini milik orang yang berusaha. Kalau saya mendapat rezeki, itu karena saya pintar mencari peluang, bukan karena saya berdosa." Mata Kiai Hasan berkaca-kaca. Ia tahu, kalimat itu bukan keluar dari hati Darmaji yang dulu, melainkan dari kesombongan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Hari itu, Kiai Hasan hanya berbisik lirih sebelum pergi. Kalau Allah sudah menegur tapi manusia tak mau mendengar, maka bumi akan berbicara, langit akan bergetar, dan rahasia akan terbuka di hadapan semua mata. Kalimat itu seperti angin dingin yang menyusup ke dalam hati Pak Darmaji. Tapi ia tetap menepisnya. Ia menatap cermin di ruang kerjanya, tersenyum pada bayangan sendiri, dan berbisik pelan. "Aku berkuasa. Aku disegani. Tak ada yang bisa menjatuhkanku." Namun di balik senyum itu, matanya terlihat aneh, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalam pupilnya, sesuatu yang berkilat seperti sisik basah di bawah cahaya lampu. Dan sejak malam itu, suara mendesis mulai terdengar lebih jelas di sekitar rumah kepala desa. Suara yang perlahan mengiringi langkah kesombongan menuju azab yang tak bisa dihindari. Malam itu sunyi. Bulan tampak separuh. Redup tertutup awan. Angin berembus dari arah sungai, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau amis darah. Dari kejauhan, suara jangkrik seolah ikut bergetar. Berhenti setiap kali langkah kaki Pak Darmaji terdengar melewati jalan setapak di belakang rumah. Di tangannya ada sebuah karung hitam. Bera. Ia memanggulnya dengan terburu-buru menuju pohon besar di tepi sungai. Sekali-sekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikutinya. Matanya merah, wajahnya tegang, napasnya berat. Dari karung itu kadang terdengar suara mencicit pelan, seperti tangisan binatang kecil yang ketakutan. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia menggali tanah dangkal,
menaruh sesuatu dari dalam karung, lalu meneteskan darah ayam yang telah disembelih. Di bibirnya terucap kalimat aneh, bukan doa, melainkan mantra yang membuat udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Wahai penjaga kekuasaan, wahai yang melingkar di bumi, jangan ambil apa yang sudah menjadi milikku. Aku beri tumbal, asal kau tetap di sisiku. Ia menunduk, kemudian dari sela tanah, sesuatu bergerak pelan. Seekor ular besar berwarna coklat kehitaman muncul, mengangkat kepalanya, menjilat udara dengan lidah bercabang. Matanya menatap tajam ke arah Darmaji, seolah mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Sudah, ambillah. Asal aku tetap berkuasa, bisiknya pelan. Setelah itu, ia menutup lubang tanah, mencuci tangannya di sungai, dan berjalan pulang dengan langkah gemetar. Tak ada yang tahu ritual itu terjadi, kecuali Allah. Pagi harinya, desa tampak biasa saja. Warga bekerja di sawah, anak-anak berangkat sekolah, dan suara ayam bersahutan di kejauhan. Di balai desa, Pak Darmaji duduk di kursi empuknya sambil memandangi tumpukan dokumen proyek baru. Ia tersenyum lebar, tapi senyum itu berbeda, dingin, penuh kepuasan duniawi. Warga yang datang meminta tanda tangan merasa segan. Ada aura aneh di sekitar sang kepala desa, sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Tatapannya tajam, suaranya berat. Banyak yang berbisik, Pak Kades sekarang beda. Matanya kayak ular. Tapi mereka segera diam. Takut. Di rumah, Bu Ratna semakin gelisah. Ia sering terbangun tengah malam mendengar suara mendesis di sekitar kamar. Beberapa kali ia melihat bayangan panjang melintas di bawah pintu. Suatu malam, ketika ia membuka mata, ia melihat sisik besar di lantai kamar, mengilap dan licin seperti baru saja dilepaskan oleh ular. Ia menjerit kecil, lalu berlari ke ruang tengah. Tapi di sana ia justru melihat suaminya duduk di kursi, menatap kosong ke arah dinding. Tangannya menggenggam sesuatu yang menggeliat. Ketika Ratna mendekat, ia melihat seekor ular kecil melingkar di pergelangan suaminya. "Mas, astagfirullah, itu apa?" serunya ketakutan. Tapi Darmaji hanya menatapnya datar, lalu tersenyum tipis. "Temanku, jangan takut. Selama dia di sisiku, kita nggak akan kekurangan rezeki." Ratna mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Mas, ini sudah kelewatan. Ini bukan jalan yang benar." Namun suaminya hanya berkata dengan dingin, "Kamu diam. Kau tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Semua orang minta rezeki, tapi tak semua berani mencarinya dengan cara kuat." Malam itu Ratna menangis sejadi-jadinya. Ia tahu suaminya telah jatuh ke dalam dosa besar. Dosa yang tak hanya mencoreng iman, tapi juga mengikat jiwanya dengan sesuatu yang kelam. Ia bersujud lama, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. "Ya Allah, kalau memang suamiku salah, berilah dia peringatan agar sadar. Jangan biarkan dia binasa dalam kesombongan." Namun, doa itu justru menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh di desa. Sejak malam itu, orang-orang mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Anjing-anjing menggonggong ke arah rumah kepala desa setiap malam. Burung gagak sering berputar di atas balai desa menjelang hujan. Beberapa warga mengaku mendengar suara ular mendesis di bawah tanah ketika mereka membajak sawah. Dan anehnya, hasil panen desa mulai berkurang. Padi banyak yang membusuk sebelum waktu panen tiba. Kiai Hasan, yang mendengar semua keluhan warga, mulai khawatir. Ia tahu, tanda-tanda seperti itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang tidak beres di hati pemimpin mereka. Suatu sore, Kiai Hasan datang lagi ke rumah kepala desa. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Bu Ratna yang membukakan pintu, wajahnya lemah dan matanya sembab. "Kiai, saya takut." Mas Darmaji berubah. Setiap malam keluar, kadang tidak pulang sampai subuh. Kiai Hasan memegang tangan Ratna dengan lembut. "Sabar, Nak. Allah sedang menegur. Jangan berhenti berdoa. Kalau kau masih punya cinta, doakan dia agar diberi kesempatan bertaubat."
Tak lama kemudian, Pak Darmaji muncul dari ruang tamu. Kali ini wajahnya tampak pucat, tapi matanya menyala aneh, seperti ada cahaya kuning di dalamnya. "Ah, Kiai Hasan lagi. Apalagi sekarang? Mau ceramah?" katanya sinis. Kiai Hasan tersenyum tenang. "Aku cuma ingin memastikan kau baik-baik saja. Tapi, Darmaji, ada banyak keluhan dari warga. Mereka bilang proyek pembangunan jembatan tak selesai, dana bantuan tak turun. Aku khawatir kau sedang diuji, Nak." Pak Darmaji berdiri. Tangannya mengepal. "Ujianku adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Warga tak tahu betapa berat tanggung jawabku. Semua mau cepat kaya, tapi tak mau kerja. Aku ini yang menanggung beban mereka." Kiai Hasan menunduk. Ia tahu, amarah itu bukan hanya karena emosi manusia biasa, ada sesuatu yang menguasai dirinya. "Ingat, Nak, setiap rupiah yang bukan hakmu akan menjadi api di akhirat. Jangan biarkan dosa kecil menumbuhkan ular di dalam hatimu." Kata ular membuat Darmaji menatap tajam. "Kiai, jangan bicara sembarangan." Ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Namun dalam bayangannya sendiri, ia mulai melihat sesuatu. Kulit tangannya sesekali tampak bersisik, dan setiap kali ia marah, lidahnya terasa terbelah dua. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mengerikan. Pak Darmaji mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah sawah luas yang retak kering. Lalu dari dalam tanah muncul ular besar dengan wajahnya sendiri. Ular itu menatapnya dan berkata dengan suara berat, "Kau milikku sekarang. Kau janji padaku malam itu, kekuasaanmu berasal dariku." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas terengah-engah. Tapi setiap kali ia melihat cermin, ia merasa cermin itu menatap balik dengan mata reptil yang licin dan dingin. Pagi harinya, ia berusaha bersikap normal. Ia menandatangani surat, berbicara di depan warga, bahkan ikut tersenyum dalam acara posyandu. Tapi di balik senyum itu, matanya selalu tampak kosong. Ada garis hitam samar di lehernya, seperti bekas lilitan sesuatu. Bu Ratna semakin takut. Ia memohon agar suaminya pergi ke pesantren, minta diruqyah, atau minimal sholat malam bersama. Tapi Darmaji menolak keras. "Aku nggak butuh itu. Aku sudah punya segalanya. Rumah, jabatan, uang. Apalagi yang kurang?" Ratna menjawab lirih, "Yang kurang, Mas, adalah Allah di hatimu." Kata-kata itu membuat Darmaji diam. Tapi hanya sebentar. Ia berbalik, dan senyum dingin muncul di wajahnya. "Kau tahu apa soal Allah? Kalau Allah murka, kenapa Dia biarkan aku sukses?" Ratna menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, suaminya sudah buta. Dunia telah menutup matanya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, ia kembali ke sungai dengan membawa karung hitam. Namun kali ini ritualnya lebih lama. Dari jauh, seorang pemuda yang kebetulan melintas dengan sepeda motor melihatnya. Ia mengaku melihat Pak Kades dikelilingi cahaya merah samar, dan di belakangnya ada sosok ular raksasa yang melingkar. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Warga mulai ketakutan. Tapi tak ada yang berani melapor. Karena siapa yang bisa percaya kalau seorang kepala desa melakukan hal seperti itu? Kiai Hasan hanya bisa menangis di teras masjid. Dalam sujudnya yang panjang, ia berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau mau menghukumnya, jangan jadikan kami ikut menanggung. Jadikan peristiwa ini pelajaran bagi semua yang masih hidup." Dan doa itu dikabulkan. Hari demi hari, langkah kaki menuju balai desa semakin berat. Langit mulai menyiapkan murkanya. Dan tubuh Pak Darmaji, yang dulu dielu-elukan sebagai pemimpin desa panutan, perlahan mulai menampakkan tanda-tanda perubahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit desa Sukamulyo, seakan tak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling mengerikan dalam sejarah desa itu. Di halaman balai desa, tenda besar berdiri megah, dihiasi spanduk bertuliskan, "Peresmian proyek jalan baru untuk kemajuan desa Sukamulyo."
Warga berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Anak-anak berlari-larian sambil membawa bendera kecil. Ibu-ibu menyiapkan hidangan, dan bapak-bapak duduk di kursi panjang sambil menunggu sambutan sang kepala desa. Polisi juga hadir, lengkap dengan seragam mereka, karena proyek ini dibiayai dari dana pemerintah kabupaten. Suasana semula ramai dan cerah. Tak ada yang menyangka, di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang sedang mendidih di dalam tubuh sang kepala desa, azab yang sedang menunggu waktu untuk menampakkan dirinya. Di ruang tamu balai desa, Pak Darmaji berdiri di depan cermin. Ia memakai jas hitam rapi, dasi merah, dan pin emas di dadanya. Tapi wajahnya tampak pucat. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia menatap matanya di cermin, dan kali ini ia melihat sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Mata itu bukan lagi miliknya. Pupilnya memanjang, dan bola matanya tampak berkilat kekuningan. Ia mundur, terengah. Tidak, ini cuma perasaan, katanya berbisik. Namun dari bawah meja, terdengar suara desisan panjang, seperti desis ular yang lapar. Ia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Tenang, Darmaji, hari ini kau disaksikan semua orang. Jangan takut, katanya pada dirinya sendiri sambil menepuk dada. Tapi dalam hatinya, ketakutan itu tumbuh seperti api yang membakar dari dalam. Tiba-tiba pintu terbuka. Sekretaris desa masuk dengan wajah gugup. Pak, warga sudah berkumpul. Polisi juga sudah datang. Semua menunggu Bapak. Baik, jawabnya singkat. Ia berdiri tegak, memaksakan senyum, lalu berjalan keluar. Tapi setiap langkahnya terasa berat. Seolah tanah menahan kakinya agar tidak maju. Ketika ia naik ke panggung kecil di depan balai desa, tepuk tangan warga menggema. Pak Kades, Pak Kades. Panjang umur. Ia tersenyum, mengangkat tangan, lalu mulai berbicara di depan mikrofon. Warga desa Sukamulyo yang saya cintai, hari ini, kita membuktikan bahwa desa kita bisa maju tanpa bantuan orang luar. Semua ini hasil kerja keras kita. Tepuk tangan terdengar lagi. Namun beberapa warga saling berbisik, karena proyek yang dimaksud belum benar-benar selesai. Bahkan jalan baru itu masih berupa tanah setengah basah. Tapi tak ada yang berani membantah. Pak Darmaji melanjutkan, suaranya semakin keras. Banyak orang menuduh saya mengambil uang desa. Banyak yang iri, banyak yang ingin menjatuhkan saya. Tapi lihat, desa ini maju, rakyat sejahtera. Saya bukan pencuri, saya pemimpin yang kuat. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Di barisan belakang, Kiai Hasan berdiri dengan wajah muram, memegang tasbihnya erat. Ia menunduk sambil berzikir pelan. Astagfirullah, ya Allah, bukalah mata hambamu yang tersesat ini. Sementara itu, di baris depan, Bu Ratna duduk dengan mata sembab. Ia sudah memohon agar suaminya tak datang hari itu. Mas, aku punya firasat buruk. Jangan dulu keluar rumah. Tapi Darmaji menolak. Aku harus tunjukkan pada semua bahwa aku masih berkuasa. Kini ia berdiri di depan ratusan pasang mata. Nafasnya mulai berat. Tangannya gemetar di atas podium. Pandangannya berkunang. Lalu tiba-tiba, langit yang tadi cerah perlahan mendung. Angin berhembus dingin, tenda bergetar, dan suara petir terdengar dari jauh. Polisi yang berdiri di samping panggung saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata pelan, Pak, sepertinya mau hujan besar. Mungkin acaranya perlu dipercepat. Namun Pak Darmaji tidak mendengar. Ia malah menepuk dadanya keras-keras dan berteriak. Tak ada yang bisa menjatuhkanku. Aku penguasa di sini. Aku yang menentukan hidup mati desa ini. Bahkan Tuhan pun tahu betapa kuatnya aku. Kalimat itu menggema, dan sesaat kemudian, suara petir menggelegar keras sekali. Mikrofon bergetar, lampu panggung padam, dan seluruh tenda bergoyang. Warga berteriak. Tapi suara yang paling menakutkan datang setelahnya. Jeritan panjang Pak Darmaji. Ah!
Tolong. Panas. Kulitku. Ia menjatuhkan mikrofon dan memegangi lehernya. Dari balik kerah jas, terlihat urat-urat menonjol dan warna kulitnya berubah menjadi kehitaman. Ia meronta, jatuh ke tanah. Tubuhnya menggeliat seperti kesakitan luar biasa. Polisi berlari mendekat, tapi seketika mereka mundur dengan wajah pucat. Dari kulit tangan Pak Kades, sisik mulai muncul. Dari punggungnya keluar tonjolan panjang yang menggeliat sendiri. Warga menjerit histeris. Astagfirullah, dia berubah. Itu ular. Ular. Tubuh Darmaji terus membesar. Jas dan baju sobek berantakan. Suara tulangnya berderak seperti kayu patah. Dari mulutnya keluar desis panjang yang mengguncang telinga semua orang. Dalam hitungan menit, tubuh manusia itu lenyap, berganti dengan sosok ular piton raksasa, sepanjang hampir 10 meter, berwarna coklat keemasan dengan sisik berkilat di bawah cahaya kilat. Matanya merah menyala, tapi dari matanya juga menetes air, seperti air mata manusia. Ular itu menggeliat keras, menghantam meja podium hingga pecah berkeping-keping. Polisi menembakkan peluru ke udara, mencoba mengendalikan massa. Warga berlarian ketakutan, beberapa jatuh pingsan. Namun Kiai Hasan tetap berdiri di tempatnya, memejamkan mata sambil berzikir. Subhanallah, inilah teguran Allah yang nyata. Bu Ratna berlari ke arah panggung, menerobos kerumunan warga yang panik. Mas Darmaji, itu kamu, kan? Mas, sadarlah. Ia menangis, suaranya serak. Ular besar itu berhenti bergerak. Kepalanya perlahan menunduk, menatap perempuan itu. Dalam mata reptil yang dingin itu, Ratna melihat sesuatu, sisa manusia, sisa kesedihan, sisa penyesalan. Ia mendekat perlahan, meski polisi berusaha menahannya. Jangan, Bu, bahaya. Tapi Ratna terus berjalan sambil menangis. Mas, aku Ratna. Aku istrimu. Kalau kamu bisa dengar aku, tolong ingat Allah, tolong sadar, Mas. Ular itu mendesis pelan, tapi kali ini bukan marah. Ia bergerak mundur perlahan, tubuhnya bergetar, lalu melingkar di tengah lapangan seperti seseorang yang meringkuk karena malu. Dari matanya, menetes air jernih ke tanah yang berdebu. Kiai Hasan maju perlahan, berdiri di samping Ratna, lalu mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah hambamu yang tersesat ini. Jangan biarkan dosa menelan seluruh jiwanya. Begitu doa itu diucapkan, petir menyambar keras sekali di belakang balai desa. Semua orang berlutut ketakutan. Ular itu menegakkan kepalanya, menatap ke langit, lalu mengeluarkan suara desis panjang terakhir. Kemudian, ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah dengan keras, membuat bumi bergetar. Lalu perlahan, ia melata menuju sungai di belakang balai desa, meninggalkan jejak panjang di tanah yang basah oleh air hujan. Tak ada yang berani mengejar. Polisi hanya berdiri terpaku. Warga menangis. Beberapa beristighfar sambil gemetar. Seorang pemuda menatap langit dan berkata, "Aku lihat sendiri. Manusia berubah jadi ular di depan mataku. Ya Allah, lindungi kami dari dosa yang sama." Bu Ratna pingsan di pelukan Kiai Hasan. Wajahnya basah oleh air mata dan hujan yang turun deras. Dan di tengah kekacauan itu, hanya suara Kiai Hasan yang tetap terdengar lirih. Inilah bukti bahwa kesombongan tidak pernah membawa keagungan, dan kekuasaan yang dibangun di atas dosa akan berubah menjadi kehinaan. Hari itu, Desa Sukamulyo kehilangan pemimpinnya. Tapi yang lebih dari itu, mereka menyaksikan tanda kebesaran Allah dengan mata kepala sendiri, bahwa dosa yang disembunyikan, suatu saat akan menjelma menjadi azab di hadapan manusia. Langit menangis, tanah basah oleh hujan, dan sungai di belakang desa beriak deras, seolah sedang menyapu bersih segala noda yang ditinggalkan oleh manusia yang pernah mengaku dirinya penguasa bumi. Hari itu, matahari bersinar terik di atas desa Sumberjati. Langit biru tampak indah, tapi suasana hati warga justru diliputi kegelisahan.
Mereka mulai mendengar bisikan-bisikan aneh tentang Pak Kades Darmaji. Ada yang bilang ia kerasukan, ada pula yang bersumpah melihat matanya berkilat seperti mata ular saat rapat desa. Semua dimulai sejak kejadian di balai desa seminggu sebelumnya. Dalam sebuah rapat penting membahas dana bantuan, Pak Darmaji tiba-tiba marah besar hanya karena seorang perangkat desa menanyakan laporan keuangan. Ia membanting meja, berteriak keras, bahkan melotot hingga membuat semua orang ketakutan. Yang membuat ngeri, saat ia mengangkat tangan untuk menunjuk perangkat desa itu, kulit lengannya terlihat bersisik. Halus tapi jelas, seperti kulit ular. Semua terdiam. Hening yang mencekam. "Pak, kulit panjenengan itu," ujar perangkat itu dengan suara gemetar. Namun seketika, Pak Darmaji menarik tangannya dan tertawa keras. "Apa kalian takut? Ini cuma alergi. Dasar orang kampung. Dikit-dikit mistik." Ia menutup lengan bajunya rapat-rapat, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Tapi setelah hari itu, kabar tentang kulit ular di tubuh Pak Kades menyebar ke seluruh penjuru desa. Di rumahnya, Bu Ratna tak kalah gelisah. Ia sering melihat suaminya berkeringat dingin di tengah malam. Tubuhnya menggigil seperti orang demam tinggi. Ketika ia mencoba mendekat, Darmaji selalu menolak disentuh. "Mas, kamu sakit? Aku panggilkan Ustaz Hasannya, biar dibacakan doa." Namun Darmaji berteriak, "Jangan, aku tidak perlu Ustaz. Aku cuma butuh istirahat." Ratna menunduk, menangis diam-diam. Ia tahu, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bukan penyakit biasa. Suatu malam, Ratna bangun karena mendengar suara aneh dari kamar mandi. Seperti suara sisik bergesekan di lantai. Ia berjalan perlahan, membuka pintu sedikit, dan seketika menutup mulutnya menahan jeritan. Di dalam kamar mandi, suaminya duduk di lantai. Tubuhnya bergetar. Dari kulit punggungnya, muncul sisi keemasan yang berkilat di bawah cahaya lampu. Matanya tajam, berwarna kuning kehijauan. Lidahnya menjulur, terbelah dua seperti ular. Ratna jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ia menatap suaminya yang kini berubah menakutkan, dan dengan suara gemetar berkata, "Astagfirullah. Mas, apa yang telah kamu lakukan?" Darmaji menatapnya dengan pandangan kosong, lalu berbisik lirih, Aku tidak bisa berhenti. Ratna, ular itu menuntutku setiap malam. Kalau aku berhenti, aku akan mati." Ratna menjerit dan berlari keluar kamar mandi, menutup wajahnya sambil menangis histeris. Sejak malam itu, rumah mereka tak lagi sama. Bau aneh sering tercium, bau amis dan tanah basah. Kadang terdengar desisan panjang di malam hari. Kabar tentang keanehan di rumah kepala desa akhirnya sampai ke telinga warga dan polisi sektor kecamatan. Namun karena tak ada bukti, semua dianggap rumor. Hanya Kiai Hasan yang benar-benar memahami. Suatu malam, ia bermimpi melihat seekor ular piton raksasa melingkar di balai desa. Lidahnya menjulur panjang dan dari sisiknya keluar asap hitam. Ketika Kiai mendekat, ular itu menatapnya dan berkata dalam suara manusia, "Aku Darmaji, aku menukar jiwa untuk dunia." Kiai Hasan terbangun dengan tubuh gemetar dan segera mengambil air wudhu. Ia tahu, mimpi itu adalah isyarat dari Allah. Keesokan harinya, ia datang ke rumah Darmaji bersama beberapa santri. Tapi ketika mereka tiba, rumah itu gelap dan sepi. Pintu terkunci. Hanya terdengar suara seperti hembusan napas berat dari dalam. Kiai Hasan memanggil pelan, "Darmaji, anakku, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolongmu." Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan, lalu terdengar desisan panjang. Salah satu santri gemetar dan berbisik, "Kiai, itu bukan suara manusia." Tiba-tiba, pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, mata kuning menyala menatap mereka tajam. Suara berat terdengar dari dalam, "Pergi, sebelum kalian semua aku telan." Kiai Hasan mundur perlahan. Ia menatap rumah itu dengan hati bergetar.
Ia tahu, roh manusia di dalam Darmaji sudah hampir lenyap. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa kesombongan dan dosa yang berwujud ular. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, warga sering melihat bayangan besar melingkar di atap balai desa. Beberapa saksi bersumpah melihat sisik berkilat memantulkan cahaya petir. Namun setiap kali diperiksa keesokan harinya, tak ada apa-apa di sana. Warga ketakutan. Mereka mendatangi Kiai Hasan, memohon agar dilakukan doa bersama untuk menolak bala. Maka di malam Jumat, seluruh warga berkumpul di masjid. Mereka membawa sajadah, air yasin, dan membaca surat Al-Baqarah serta yasin dengan suara bergemuruh. Sementara di rumahnya, Pak Darmaji menutup telinga, menjerit kesakitan. Setiap lantunan ayat suci terdengar seperti membakar tubuhnya. Sisik-sisik di tangannya semakin jelas, bahkan kini sampai ke wajahnya. Ia memecahkan cermin, menatap dirinya sendiri, dan menangis. Apa yang telah aku lakukan? Ya Allah, kembalikan aku seperti dulu. Tapi dari belakangnya terdengar suara mendesis lembut, suara yang selama ini menemaninya di mimpi dan dalam kegelapan. Kau sudah milikku, Darmaji. Tak ada jalan kembali, janji darah tak bisa dibatalkan. Ular hitam itu muncul dari sudut ruangan, menatapnya dengan mata menyala merah. Darmaji menjerit, berlari keluar rumah, berlumuran darah karena sisiknya mulai mengelupas. Ia berlari ke arah balai desa, diikuti warga yang melihatnya. Pak Kades, ada apa? Astagfirullah, lihat tangannya. Polisi yang sedang berjaga di pos desa segera menghampiri. Tapi sebelum mereka sempat menahan, tiba-tiba petir menyambar, disertai gemuruh hebat. Warga berteriak histeris. Di tengah hujan deras, tubuh Pak Darmaji jatuh bersimpuh di depan balai desa. Ia menatap langit, menangis keras sambil berteriak, "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah menjual jiwaku untuk kekuasaan." Namun dari tubuhnya, suara desisan mulai terdengar lagi, dan sesuatu mulai terjadi di depan mata semua orang. Sisik-sisik muncul cepat di seluruh tubuhnya, kulitnya mengeras, tubuhnya menggeliat kesakitan. Polisi dan warga berlari menjauh, sebagian membaca istighfar keras-keras. Kiai Hasan datang tergesa, basah kuyup oleh hujan, berteriak lantang, "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar." Inilah akibat dosa yang ditutup dengan kesombongan. Darmaji menatap Kiai Hasan dengan mata berair. "Tolong aku, Kiai, aku menyesal." Namun sebelum sempat menyentuhnya, tubuh itu bergetar hebat dan mulai memanjang, kulit manusia mengelupas sepenuhnya, berganti sisik emas mengilap. Hingga akhirnya, di depan ratusan pasang mata, Pak Darmaji berubah menjadi ular piton raksasa. Warga menjerit. Sebagian jatuh pingsan. Polisi terpaku tak percaya. Petir terus menyambar langit, seolah menegaskan kebesaran Allah. Kiai Hasan hanya berbisik lirih. Air matanya menetes deras di bawah hujan. Subhanallah, dosa besar yang disembunyikan, kini dibuka Allah di depan semua manusia. Dan malam itu menjadi awal dari ketakutan besar di desa Sumberjati. Malam di mana seorang kepala desa yang sombong berubah menjadi makhluk yang dulu ia sembah dalam diam. Hujan malam itu tak seperti biasanya. Petir menyambar langit tanpa henti, mengguncang bumi seolah langit sedang menumpahkan murkanya. Desa Sumberjati, yang biasanya tenang dan damai, mendadak berubah menjadi lautan teriakan dan ketakutan. Di depan balai desa, tubuh raksasa melingkar di tanah berlumpur. Ular piton berwarna emas kehitaman, dengan mata menyala tajam, mengangkat kepalanya tinggi, lidahnya menjulur panjang. Dari setiap sisiknya memantul kilatan cahaya petir yang menyilaukan. Warga berlarian ke segala arah, sebagian jatuh tersungkur, ada yang menangis histeris. Polisi dan anggota TNI yang sedang berjaga langsung memasang garis pembatas. Namun siapa yang berani mendekat? Makhluk itu bukan sekadar ular. Ia seperti makhluk dari dunia lain, dan setiap orang yang menatapnya tahu, itu adalah Pak Darmaji. "Ya Allah, itu kades kita!" teriak salah satu warga dengan suara gemetar.
Mustahil, tapi aku lihat sendiri tadi, dia berubah di depan mataku. Seru yang lain. Kiai Hasan berdiri di tengah hujan, jubahnya basah kuyup, tapi wajahnya tetap tegar. Di tangannya tergenggam tasbih, dan dari bibirnya mengalun zikir tanpa henti. Subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Ular raksasa itu menggeliat. Tubuhnya melingkar di sekitar tiang bendera desa. Suaranya berat, mendesis panjang, seperti mengandung tangisan. Semua mata menatap ngeri. Di sela-sela desisan itu, terdengar suara manusia, lirih, serak, penuh penyesalan. Kiai, tolong aku menyesal, tapi sudah terlambat, dia sudah mengambil semuanya. Suara itu jelas suara Pak Darmaji. Tapi tubuh yang bersuara itu bukan lagi manusia. Kiai Hasan melangkah perlahan ke depan, disertai beberapa santri yang ketakutan. Polisi berusaha menahannya. Jangan, Kiai. Itu berbahaya, seru Kapolsek. Tubuhnya bergetar. Namun Kiai Hasan mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka mundur. Tak ada bahaya yang lebih besar dari hati manusia yang mengingkari Allah. Biarkan aku mencoba. Langkahnya berat tapi pasti. Suara hujan semakin deras, dan setiap langkah Kiai Hasan seolah menggema di dada semua orang yang menonton. Ia berdiri di hadapan ular itu, tak sampai 3 meter jauhnya. Darmaji, ucapnya pelan tapi tegas. Aku tahu kau masih bisa mendengar. Kembalilah pada Allah. Jangan biarkan setan menguasai jiwamu. Ular itu mendesis keras, mengguncang tanah. Tapi air matanya menetes dari matanya yang besar, bercampur dengan hujan. Ia mengangkat kepala tinggi, seolah menatap langit. Aku ingin kembali, tapi aku sudah terikat. Kiai, ular itu di dalamku. Dia yang menguasai semuanya. Kiai Hasan membaca ayat suci dengan suara bergetar namun lantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Setiap ayat keluar dari mulut sang kiai, tubuh ular itu menggeliat keras, seperti terbakar dari dalam. Asap hitam keluar dari mulutnya. Warga beristighfar bersama, suara mereka bersahut-sahutan di tengah hujan. Tiba-tiba, petir menyambar lagi. Balai desa berguncang hebat. Tiang bendera roboh, dan suara menggelegar terdengar dari langit. Tubuh ular itu mendesis keras, lalu menunduk. Allah, aku takut, aku menyesal. Suaranya lemah, lirih, seperti anak kecil yang menangis. Kiai Hasan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Allah Maha Pengampun, Darmaji. Tapi dosa besar yang dilakukan dengan sombong tak bisa ditebus hanya dengan air mata. Kau harus menanggung akibatnya. Dan pada saat itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh ular raksasa itu mulai memudar, bukan lenyap, tapi perlahan mencair seperti lumpur. Dari dalam tubuhnya muncul bayangan hitam menyerupai ular kecil yang melesat cepat ke arah hutan. Kiai Hasan berteriak, "Jangan biarkan dia pergi. Itu roh jahat yang selama ini menyesatkan manusia." Namun terlambat. Ular hitam itu menghilang ke kegelapan malam, meninggalkan bau amis menyengat. Tubuh besar ular piton, tubuh Darmaji, kini terkulai lemas di tanah. Perlahan, sisik-sisiknya mengelupas, dan di bawahnya terlihat kulit manusia. Tapi sudah terlambat. Darmaji tak lagi bernyawa. Hujan terus mengguyur. Kiai Hasan menutup mata jenazah itu dengan tangan gemetar, lalu menengadah ke langit. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu di depan kami semua. Jadikan peristiwa ini pelajaran bagi seluruh umat, agar tak ada lagi manusia yang menjual iman demi harta dan jabatan. Polisi dan warga mendekat pelan. Tidak ada yang berani menyentuh mayat itu. Beberapa orang menangis, ada yang bersujud di tanah, memohon ampunan. Pagi harinya, kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh pelosok. Wartawan datang, polisi melakukan penyelidikan. Tapi yang mereka temukan hanyalah tanah yang terbakar, berbau belerang,
dan sisa sisik ular raksasa di sekitar balai desa. Tak ada bukti lain. Tak ada jasad. Saat pagi menjelang, jenazah Darmaji telah lenyap, entah kemana. Hanya Kiai Hasan yang tahu bahwa itu bukan hal biasa. Ia berdiri di tepi sungai di belakang balai desa, memandang air yang tenang tapi pekat. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding, bekas jejak besar seperti tubuh ular menuju arah hutan. Ia berbisik pelan. Bumi menelannya, seperti menelan kesombongan yang pernah menguasainya. Sejak hari itu, balai desa Sumberjati tak lagi digunakan. Warga menolak mendekat. Di malam hari, banyak yang bersumpah mendengar suara mendesis dari arah sungai, atau melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. Namun bagi mereka yang beriman, kejadian itu menjadi titik balik. Warga berbondong-bondong ke masjid. Sholat berjamaah tak pernah sepi. Orang-orang yang dulu sibuk mengejar harta kini banyak yang berzikir dan membaca istighfar setiap malam. Bu Ratna, istri almarhum Darmaji, memilih pergi dari desa. Sebelum berangkat, ia datang ke rumah Kiai Hasan, menangis di hadapannya sambil mencium tangannya. "Kiai, saya mohon maaf atas dosa suami saya. Saya malu, saya takut, tapi saya tahu Allah masih membuka pintu taubat." Kiai Hasan menatapnya penuh iba. "Ibu Ratna, taubat tak pernah terlambat selama nyawa masih diraga. Tapi jadikan kisah suamimu peringatan bagi semua orang. Jangan pernah mencintai dunia sampai melupakan penciptanya." Ratna mengangguk, meneteskan air mata. "Saya akan menebus kesalahan suami saya dengan berbuat baik. Kiai, semoga Allah menerima penyesalan ini." Dan ia pergi meninggalkan desa, tanpa menoleh lagi. Malam itu, Kiai Hasan kembali ke balai desa, hanya untuk memastikan tak ada lagi gangguan. Ia berdiri di bawah cahaya rembulan, menatap tempat di mana Darmaji terakhir kali terlihat. Di sana, entah dari mana, muncul ular kecil berwarna emas. Namun ular itu tidak mendesis, tidak menggigit. Ia hanya melingkar diam di depan pintu, lalu perlahan menghilang menjadi asap putih. Kiai Hasan tersenyum sedih. Mungkin itu sisa jiwanya yang akhirnya diterima ampunan Allah. Ia menatap langit. Tasbih di tangannya berputar lembut. Subhanallah, begitu besar rahasia Tuhan di balik setiap dosa dan taubat manusia. Dan malam itu, angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang telah lama hilang dari desa Sumberjati. Namun di tepi sungai, di bawah rimbun pepohonan bambu, suara samar kembali terdengar. SSSTTT. SSSSTTT. Desisan panjang yang membuat setiap hati yang mendengarnya segera beristighfar. Karena mereka tahu, azab Allah tak akan menimpa dua kali pada tempat yang sama, tapi bisa datang pada siapapun yang lalai. Waktu terus berjalan. Bulan berganti musim, dan hujan yang dulu membawa teror kini hanya meninggalkan embun di pagi hari. Desa Sumberjati mulai kembali tenang, tapi bayang-bayang malam ketika Pak Kades Darmaji berubah menjadi ular piton raksasa tak pernah benar-benar hilang dari ingatan siapapun. Setiap kali orang melintas di depan balai desa yang kini kosong, mereka akan menunduk dan berbisik lirih. Di sini dulu Allah menurunkan peringatannya. Bangunan balai desa itu kini dibiarkan kosong. Catnya mengelupas, pintunya berdebu. Tak ada yang berani menggunakannya lagi. Beberapa kali pemerintah mencoba memugar tempat itu, tapi selalu gagal. Alat berat rusak tanpa sebab, pekerja jatuh sakit. Bahkan ada yang bermimpi didatangi sosok ular besar yang berpesan agar tempat itu tidak diganggu. Akhirnya, warga sepakat untuk membiarkannya apa adanya, sebagai tanda kebesaran dan peringatan dari Allah. Suasana desa kini berbeda. Warga yang dulu sibuk mengejar bantuan, proyek, dan urusan dunia kini lebih sering terlihat di masjid. Setiap malam Jumat, masjid ramai oleh zikir dan tahlil. Anak-anak muda yang dulu nongkrong di pos ronda kini ikut mengaji. Para ibu mengadakan pengajian rutin, dan kaum bapak sering berkumpul untuk membaca surah Yasin bersama. Dan di mimbar utama masjid, nama Kiai Hasan kini disebut dengan penuh hormat dan cinta. Ulama sepuh itu menjadi saksi hidup dari sebuah keajaiban dan azab sekaligus.
Dalam setiap ceramahnya, ia selalu mengulang pesan yang sama, pelan, lembut, tapi menancap di hati siapapun yang mendengarnya. Setiap manusia bisa menjadi ular bila hatinya dipenuhi keserakahan. Bukan berubah bentuk, tapi berubah sifat. Dan ketika Allah berkehendak, maka sifat itu bisa menjadi wujud nyata. Ia sering berkata, Darmaji dulu orang baik, tapi harta dan jabatan membuatnya lupa. Ia pikir, dengan uang ia bisa menutup aib. Ia lupa, Allah itu tidak pernah tidur. Dosa mungkin bisa disembunyikan dari manusia, tapi tidak dari langit. Suatu hari, setelah bertahun-tahun peristiwa itu berlalu, datang seorang wanita tua ke rumah Kiai Hasan. Jalannya perlahan, tubuhnya lemah, tapi matanya teduh dan penuh keikhlasan. Dialah Bu Ratna, istri almarhum Pak Darmaji. Kiai Hasan segera menyambutnya, menuntunnya masuk, dan menyuguhkan air hangat. Ratna, sudah lama sekali. Aku kira kamu tak akan kembali ke Sumberjati, ujar Kiai lembut. Ratna tersenyum, wajahnya kini keriput tapi damai. Saya baru pulang, Kiai. Selama ini saya tinggal di pesantren kecil di daerah Lumajang. Saya belajar agama, setiap hari saya mohon ampun untuk suami saya. Air mata menetes di pipinya. Ia menggenggam tangan Kiai Hasan erat-erat. Saya tidak pernah menyalahkan Allah atas apa yang terjadi, Kiai. Saya tahu, suami saya memang harus diingatkan. Tapi setiap malam, saya masih bermimpi melihatnya. Kadang dia datang dalam bentuk manusia, kadang hanya sebagai cahaya. Ia selalu berkata, aku sudah dimaafkan. Kiai Hasan menghela napas panjang. Rahmat Allah luas. Ratna, jika penyesalanmu tulus dan doa terus mengalir, mungkin benar Allah telah menerima taubatnya. Ratna mengangguk. Saya hanya ingin melihat balai desa sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Mereka pun berjalan bersama menuju tempat itu. Jalan desa kini bersih, pepohonan tumbuh rindang, anak-anak berlari sambil tertawa. Tidak ada lagi ketakutan, hanya kedamaian. Ketika mereka tiba di depan balai desa, Ratna berhenti. Pandangannya tajam menatap bangunan tua yang sunyi itu. Di bawah pohon besar di sebelah kanan, tanahnya masih terlihat agak berbeda, seperti pernah terbakar. Ratna melangkah pelan ke sana, lalu duduk bersimpuh. Ia meletakkan bunga melati dan berdoa lama dalam diam. Air matanya menetes membasahi tanah. Mas Darmaji, aku sudah memaafkanmu. Semoga Allah mengampunimu dan menjauhkan keturunan kita dari dosa yang sama. Tiba-tiba, angin bertiup pelan. Dari arah sungai terdengar desisan halus, bukan menakutkan, tapi seperti suara napas panjang yang tenang. Ratna tersenyum. Itu, suara penyesalan yang sudah tenang. Kiai. Kiai Hasan menatapnya, dan tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengucap lirih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, setiap jiwa akan kembali padanya, dengan caranya masing-masing. Beberapa hari setelah itu, Bu Ratna wafat dengan tenang dalam tidur, dengan Al-Quran terbuka di dadanya. Wajahnya tersenyum lembut, seolah bertemu dengan seseorang yang ia rindukan. Kiai Hasan menyalatkannya sendiri, lalu berbisik sebelum menutup liang kubur. Kau sudah menyusul suamimu, semoga kalian dipertemukan dalam keadaan diampuni. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Generasi muda di desa Sumberjati hanya mengenal kisah itu dari cerita orang tua. Namun setiap kali ada pemilihan kepala desa, setiap calon selalu diingatkan oleh para sesepuh. Ingatlah, jangan ulangi dosa Pak Darmaji. Jangan jadi pemimpin yang menjual amanah demi dunia. Dan anehnya, setiap kali musim pemilihan tiba, ular-ular kecil sering muncul di sekitar balai desa, bukan untuk menakuti, tapi seperti menjadi penjaga sunyi. Tak ada yang berani mengusik mereka. Bagi warga, itu tanda bahwa ruh penyesalan Darmaji masih menjaga desa, agar tak ada lagi yang terjerumus dalam dosa yang sama. Suatu sore, menjelang maghrib, Kiai Hasan yang kini sudah sangat tua duduk di serambi masjid, menatap matahari yang hampir tenggelam.
Ia berkata kepada murid-muridnya yang duduk mengelilingi, "Anak-anakku, ingatlah, dosa bukan hanya tentang apa yang kau ambil, tapi apa yang kau sembunyikan dari Allah. Kadang azab tidak langsung datang, tapi ketika Allah sudah menyingkap tirainya, maka seluruh bumi akan menjadi saksi." Salah satu murid bertanya, "Kiai, apakah benar Pak Darmaji masih menjadi ular di sungai itu?" Kiai Hasan tersenyum lembut, menatap jauh ke arah pepohonan yang bergetar di terpa angin sore. "Tidak, nak, ia sudah tiada. Yang tersisa hanyalah hikmahnya. Tapi sungai itu menyimpan kisah, bukan makhluk. Dan kisah itu akan hidup selamanya di hati orang yang mau mengambil pelajaran." Murid-muridnya menunduk. Air mata menetes tanpa mereka sadari. "Kekuasaan itu ujian," lanjut Kiai. "Ada orang yang gagal karena miskin, tapi lebih banyak yang gagal karena kaya. Dunia ini fana. Apa gunanya harta dan jabatan jika akhirnya kita digulung oleh dosa yang kita buat sendiri?" Ia menatap langit senja, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, jadikan kami pemimpin yang takut padamu, bukan pada manusia. Jangan biarkan hati kami mengeras hingga kau harus menegur kami dengan cara yang pedih." Adzan maghrib pun berkumandang. Merdu menggema di antara perbukitan. Kiai Hasan tersenyum, berdiri dengan susah payah, dan melangkah menuju masjid. Dari kejauhan, sinar matahari terakhir menembus awan, menyorot lembut ke arah balai desa yang kini tertutup lumut. Dan di bawah cahaya itu, sesaat terlihat bayangan seekor ular kecil merayap ke arah sungai, lalu hilang bersama aliran air yang tenang. Dari kisah tragis ini, umat belajar satu hal besar. Tak ada dosa yang benar-benar bisa disembunyikan. Harta, kekuasaan, dan kesombongan bisa menutup mata manusia, tapi tidak bisa menutup pandangan Allah. Setiap tipu daya, setiap suap, setiap kezaliman, semuanya akan kembali pada pelakunya, entah cepat atau lambat. Dan ketika Allah menegur dengan cara yang luar biasa, itu bukan sekadar hukuman, tapi peringatan bagi mereka yang masih punya kesempatan untuk bertaubat. Karena sesungguhnya, Allah tidak zalim kepada hambanya. Kitalah yang sering menzalimi diri sendiri. Suara azan terakhir malam itu menggema panjang. Desa Sumberjati kini dikenal bukan karena tragedinya, tapi karena kebangkitannya. Desa yang belajar dari azab untuk kembali kepada Allah. Dan di ujung sungai, di tempat yang dahulu menjadi saksi perubahan mengerikan itu, kini berdiri sebuah musola kecil, dengan tulisan di dinding depannya, "Barang siapa yang memimpin dengan dusta, maka dustanya akan menjadi ular yang melilit dirinya sendiri."